Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 13 Rabiul Tsani 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2014, yang mana biasanya pada bulan Februari ini ada satu perayaan yang biasa dirayakan oleh anak-anak muda, bahkan kadang orang-orang tua ikut-ikutan anak-anak muda, yaitu perayaan Hari Valentine, yang mana menurut sumber-sumber dari orang-orang Nasrani sendiri, di dalam kitab mereka, Ensiklopedia Katolik, Ensiklopedia Britania, dan yang lain-lainnya, disebutkan bahwa Hari Valentine ini adalah untuk merayakan atau memperingati atau mengenang seorang pendeta yang bernama Saint Valentine, yang kisahnya terjadi pada tanggal 14 Februari 269 Masehi atau 270 Masehi. Jadi Valentine ini adalah perayaan orang-orang Nasrani, sehingga kita sebagai umat muslim, kita dilarang keras untuk ikut-ikutan dalam acara-acara milik agama lain. Apalagi juga Valentine ini identik dengan penyimpangan-penyimpangan dalam mengungkapkan cinta, yaitu melakukan percintaan kepada lawan jenis yang terlarang, kepada pacarnya, kepada selingkuhannya, ya. Biasanya juga memakai pakaian berwarna pink, semuanya serba berwarna pink, memberi hadiah coklat dan yang lain-lainnya, bahkan tidak sedikit yang sampai melakukan perzinaan. Jadi Valentine ini adalah hari pelecehan kehormatan. Kita umat Islam tidak perlu ikut-ikutan, kita cukup dengan agama Islam kita, agama yang penuh dengan kasih sayang yang benar, yang tidak menyimpang. Demikian sedikit informasi tentang Valentine. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak dan yang lainnya, supaya minimal kita tahu sejarah Valentine itu seperti apa. Selanjutnya kajian kita adalah tentang 19 kiat untuk menambah keimanan. Yang lalu kita berhenti di kiat yang nomor ke-8. Untuk menambah keimanan kita perlu bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan mungkin nomor 8 ini butuh waktu yang agak panjang, karena kita akan memerinci apa saja macam-macam ibadah yang bisa menambah keimanan kita. Yang lalu kita sudah mengkaji tentang sholat, kemudian sholat malam, dan insya Allah pada malam hari ini masih lanjutannya, yaitu al-asbab al-muyassirah li qiyamil lail, sebab-sebab yang memudahkan kita untuk bangun malam. Kiatnya apa saja supaya kita bisa bangun malam? Para ulama menjelaskan kiat untuk supaya mudah
bangun malam ada dua. Yang pertama-tama al-asbab adz-dzahirah, sebab yang tampak. Yang kedua adalah al-asbab al-batinah, sebab-sebab batin. Ada sebab zahir, ada sebab batin. Sebab-sebab zahir yang menjadikan kita mudah untuk bangun malam adalah qillatut ta'am wa adamul iktar minhu, sedikit makan dan tidak banyak makan. Artinya tidak terlalu kenyang. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalau kita mau makan, kata beliau itu, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnih. Tiadalah manusia memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk dari perutnya. Jadi sesuatu kalau penuh itu buruk, maka yang paling buruk adalah perut. Bihasbi ibni adam luqaimat yukimna sulbahu. Cukuplah bagi manusia itu luqaimat, atau dalam riwayat yang lainnya ukulat. Maknanya beberapa suapan, sekedar untuk menegakkan punggungnya. Beberapa suapan di sini oleh para ulama dijelaskan antara 3 sampai 9 suapan. Jadi kata Nabi kalau bisa makan itu maksimal 9 suapan. Yang penting punggungnya tegak. Kuat enggak kita? Fa in kana la budda, kalau ternyata tidak bisa, tidak sanggup, harus nambah, maka tidak mengapa ditambah. Fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Kalau kita mau nambah boleh, tidak mengapa, tapi dibagi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Artinya jangan sampai perut itu full, jadi masih ada tempat sisa untuk bernafas. Karena kalau full sangat buruk dari segala macam sisi agama, sisi kesehatan, dan yang lain-lainnya. Namun demikian, boleh kita sesekali makan sampai full sesekali, tidak menjadi kebiasaan kita. Ini juga ada dalilnya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, termasuk sahabat Abu Hurairah, dalam keadaan sangat lapar. Lalu dijamu oleh salah seorang penduduk Madinah, Ansar, diberi minum susu. Sahabat Abu Hurairah menyangka susu tidak mungkin cukup untuk mereka semua, jumlah mereka banyak. Dan sahabat Abu Hurairah mendapat tugas untuk menggilir susu itu. Ternyata subhanallah cukup. Untuk semuanya cukup dan masih tersisa. Tinggal berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Hurairah yang belum minum. Lalu oleh sahabat Abu Hurairah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, silakan Anda minum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishrab, kamu minum dulu." Diminum oleh beliau. Lalu diberikan ke Nabi, "Monggo wahai Rasulullah, ishrab, minum lagi." Dia minum lagi. Lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ishrab, minum lagi." Kata sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, lam ajid makanan." Enggak ada tempat lagi ya Rasulullah, sudah full, sudah penuh. Ini adalah dalil sesekali makan sampai kenyang boleh. Mungkin kita dalam keadaan sangat lapar saat itu, atau mungkin kita dalam keadaan dihidangkan makanan yang kesukaan kita, favorit kita, sesekali saja. Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala mengatakan, seorang tabi'in, "Laisa min bani Adam ahabbu ila syaitanih minal akul an-nuwam." Tiadalah daripada anak manusia yang lebih disukai oleh syaitannya daripada anak manusia yang suka makan dan suka tidur. Jadi masing-masing kita ini kan punya syaitan kan, namanya qarin. Syaitan yang selalu menyertai kita. Ada 2, ada qarin malaikat, ada qarin syaitan. Kita semuanya punya itu. Lah syaitan ini paling seneng
Kalau orang itu adalah suka makan, suka tidur, pikirannya makan dan tidur saja. Dan subhanallah ini identik. Kata beliau, faman akala katsiran syariba katsiran fanama katsiran fakhasira katsiran yaumal qiyamah. Orang yang makannya banyak, otomatis minumnya banyak, otomatis tidurnya banyak, dan hasilnya ruginya banyak hari kiamat. Catatan amalnya hanya makan, minum, tidur. Ini resep yang pertama. Karena kalau orang banyak makan, maka sudah tidur itu pulas, mau bangun malas, berat. Kemudian yang kedua, al-iktisad fil kaddi naharon. Di antara kiat dohir yang menjadikan kita mudah bangun malam, sederhana dalam usaha di siang hari, maksudnya tidak terlalu payah, tidak terlalu capek di siang hari. Karena kalau orang pada siang hari terlalu payah, terlalu capek, maka nanti malam harinya bangun malamnya sulit, tidurnya pulas. Jangan terlalu payah. Terus bagaimana? Ya tentu masing-masing kita memanage dirinya sendiri. Bagaimana supaya tidak terlalu payah agar bisa bangun di malam hari. Yang ketiga adalah al-isti'ana bil qailulati naharon. Kita berusaha tidur siang karena ini bisa membantu untuk bangun malam. Qailulah. Tidur siang itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syaitan la taqil. Hendaklah kamu tidur siang karena syaitan tidak tidur siang. Kalau orang-orang dulu tidur siangnya itu sebelum duhur sampai menjelang duhur. Tapi kalau kita kebiasaannya adalah ba'da duhur. Kita usahakan tidur siang. Walaupun sebentar, walaupun setengah jam, walaupun seperempat jam. Karena tidur siang ini sangat membantu untuk bangun malam. Dan juga tidur siang ini adalah sunnah. Tidur siang ini sunnah. Kita usahakan tidur siang. Pertama-tama niatnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk memudahkan bangun malam. Kemudian yang keempat, di antara kiat dohir supaya memudahkan kita bangun malam, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Nah ini juga yang berat. Karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya oleh seseorang, kenapa saya kok gak bisa bangun malam? Apa kata beliau? Dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu yang memenjarakan kamu, yang mengikat kamu. Yang menjadikan tidak bisa bangun malam adalah karena banyak berbuat dosa. Mari kita lihat dosa orang-orang dahulu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Hurimtu qiyamal lail 5 ashhur bidzambin adnabtu." Saya terhalangi dari bangun malam 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku kerjakan. Subhanallah. Tidak bisa bangun malam 5 bulan. Ini ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Gara-gara satu dosa nggak bisa bangun malam 5 bulan. Lalu beliau ditanya, "Wa ma huwa?" Dosanya apa? Kira-kira apa dosanya? Dosanya ternyata adalah ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in. Aku melihat ada orang yang nangis. Lalu aku mengatakan dalam diriku sendiri, mengatakan dalam hati, orang ini riya. Jadi dosanya adalah berprasangka buruk kepada orang. Dalam hatinya saja. Ada orang nangis, dia suudzon, oh, orang ini riya, pamer ini. Gara-gara ini oleh Allah dijadikan tidak bisa bangun malam 5 bulan. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Dosa kita apa kira-kira? Allahu Akbar, nggak bisa dihitung. Dosanya orang-orang dulu bisa dihitung.
Ibnu Sirin rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, Muhammad Ibnu Sirin. Beliau ketika masa tuanya dililit hutang. Masa tuanya ini penjelasan dari beliau di dalam biografinya. Ketika masa tuanya beliau dililit hutang. Lalu beliau mengatakan apa? Inilah yang saya tunggu-tunggu semenjak 40 tahun yang lalu. Ini hukuman dari Allah yang saya tunggu semenjak 40 tahun yang lalu. Kenapa? Iya, karena 40 tahun yang lalu saya melihat ada orang yang miskin, yang jatuh bangkrut, pailit. Lalu saya menghina orang itu. Saya bilang kepada orang itu, "Hadza rajul muflis, ini orang bangkrut ini. Gara-gara inilah saya dihukum oleh Allah, dan hukumannya baru terjadi 40 tahun kemudian." Allahu Akbar. Lalu diberi komentar oleh para ulama, inilah para salafus soleh, dosanya bisa dihitung. Kalau kita, jadi artinya Muhammad Ibnu Sirin itu mengetahui dosanya yang mana, karena beliau dosanya bisa dihitung. Ini dosa saya yang dulu 40 tahun yang lalu, yang memang saya tunggu-tunggu. Pasti Allah akan menghukum. Hukumannya baru terjadi 40 tahun kemudian. Diberi komentar oleh para ulama, bagaimana dengan kita? Dosa kita nggak bisa dihitung. Dosa yang mana nggak tahu kita. Satu hari berapa banyak dosa kita. Allahu Akbar. Jadi yang menjadikan diantaranya sulit bangun malam adalah karena berbuat dosa. Karena itu diantara salafus saleh mengatakan, la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Jangan maksiat kepadanya di siang hari, maka dia akan membangunkan kamu di hadapannya pada malam hari. Kemudian kiat yang nomor kelima, yang menjadikan kita mudah untuk bangun malam, yaitu thayyibul mat'am wa aklul halal wal ibti'ad anil haram. Memakan makanan yang baik, halal, mengkonsumsi yang halal dan jauh daripada yang haram. Subhanallah. Ya ini. Jadi benar-benar mengkonsumsi yang halal. Dan ini prinsip. Ada nasihat dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Ibrahim bin Adham seorang ulama salafus saleh, terkenal ketakwaannya, kezuhudannya. Beliau mengatakan apa? Atib mat'amak wa la 'alaika alla taquma bil-lail wa tasum an-nahar. Hendaklah kamu memakan makanan yang halal. Enggak masalah kamu enggak sholat malam, tidak puasa siang. Sunnah maksudnya. Yang penting makan yang halal. Jadi maksud beliau, apalah artinya sholat malam kalau siang puasa sunnah, sementara mengkonsumsi yang haram. Karena kalau orang mengkonsumsi yang haram, oleh Allah ibadahnya ditolak. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu orang yang dia itu ya banyak mengadakan perjalanan jihad, haji, umrah, banyak ibadahnya sampai rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Dia angkat tangan tinggi-tinggi, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Adab-adab doa telah dilaksanakan semuanya, tapi ada satu yang prinsip yang dia lupakan. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kemudian yang keenam, tarkus samar ba'dal isya wan naum mubakkiran. Di antara kiat zahir yang memudahkan kita bangun malam adalah tidak begadang setelah salat isya dan segera tidur. Jadi setelah isya enggak begadangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah membenci yakrahu al-haditha ba'dal isya wan nauma qablah.
Rasulullah itu membenci kita ngobrol-ngobrol setelah Isya dan tidur sebelum Isya. Karena kalau tidur sebelum Isya, khawatir Isyanya lewat. Kalau ngobrol setelah Isya, khawatir nanti tidurnya kemalaman, nggak bisa bangun malam, bahkan subuhnya juga kelewatan. Kecuali kalau ba'dal Isya ngobrol yang ada perlunya, dengan anak istri, dengan keluarga ada perlunya, boleh. Atau ada tamu, atau belajar mengajar. Tapi kalau perkumpulan yang tidak ada artinya, main domino, main gaple, main sekak, dan yang lainnya, nah ini dilarang oleh Nabi. Akhirnya tidur jam 12, tidur jam 1, bangun malam berat, bahkan kadang subuh pun hilang. Lebih cepat tidurnya, lebih bagus. Kemudian berikutnya lagi yang nomor ke-7, qiyad dohir, supaya kita mudah bangun malam adalah adamul mubalagha fi hashwil firash. Tidak terlalu mewah di dalam ranjang tempat tidurnya. Jadi ranjang tempat tidurnya jangan terlalu mewah. Ranjangnya mewah, empuk bukan main, AC lagi, ya sudah, hilang salat malamnya. Biasanya gitu kan. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh dalam Islam boleh, selama tidak ada dua unsur. Kita menikmati kemewahan boleh, selama tidak ada dua unsur. Min ghairi sarafin wala makhilah. Tidak ada unsur berlebih-lebihan dan tidak ada unsur sombong. Boleh. Tapi biasanya kalau terlalu enak, tidurnya terlalu nikmat, akhirnya bangun pun berat. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW lebih memilih tidur di tikar yang terbuat dari daun pelepah kurma, sehingga kalau tidur membekas di tubuhnya. Oleh sahabat mau dibuatkan ranjang yang bagus, beliau menolak. Kata beliau, mali walidunya illa karokibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya aku dengan dunia? Aku ibaratnya seorang yang dalam perjalanan istirahat sebentar di bawah naungan pohon, lalu berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Cuman biasanya kalau terlalu enak, akhirnya tidurnya terlalu pulas, bangun malam pun berat, kebablasan. Itulah diantara kiat-kiat dohir yang menjadikan kita mudah bangun malam. Sekarang al-asbab al-batinah, sebab-sebab dohir, sebab batin, kiat-kiat batin. Yang pertama-tama adalah al-ikhlas wa salamatul qalbi 'anil hiqdi 'alal muslimin. Yang pertama adalah ikhlas, dan hati kita bersih daripada kedengkian kepada sesama muslim. Ikhlas, mau tidur itu hatinya bersih, enggak ada permusuhan, enggak ada kebencian kepada sesama muslim, kecuali benci-benci yang karena Allah, karena faktor agama. Kemudian yang kedua, al-hubbulillah, cinta kepada Allah. Cinta ini yang prinsip, yang menjadikan bapak-bapak dan mungkin sebagian ibu-ibu bangun malam jam 2 untuk nonton Setan Merah. Karena apa? Iya kan, Setan Merah itu MU ya, Manchester United. Bahkan sebelum tidur pun belanja dulu, beli apa no? Beli keripik, beli kacang, beli kopiko brown coffee dan yang lain-lainnya. Untuk apa? Persiapan nanti bangun jam 2. Bekernya 5 di setel semuanya, karena HP kan ada bekernya. Karena apa? Karena cinta kepada bola. Bagaimana pula dengan cinta kepada Allah? Jadi yang membangkitkan ini adalah cinta. Cinta adalah motor kehidupan. Orang kalau tidak ada cinta, tidak semangat dalam hidup. Dan cinta yang suci, cinta yang hakiki, yang sejati, yang abadi adalah cinta Allah dan cinta karena Allah. Jadi yang membuat kita termotivasi adalah cinta. Ini cinta Allahnya mana?
Karena itu kita perlu belajar asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, supaya kita kenal Allah. Karena kita nggak mungkin cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cinta ini penting, dan ini merupakan kekuatan iman, sehingga terasa nikmat bangun malam. Seperti yang kita bahas berapa pertemuan yang lalu atau yang kemarin. Mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika sholat tahajud, seakan-akan mereka berada di dalam syurga. Kemudian yang ketiga, di antara kiat batin yang menjadikan kita mudah untuk bangun malam adalah ma'rifatu mada unsis salaf wa taladdudihim bit tahajud. Kita mempelajari bagaimana para salafus soleh dulu merasa damai, merasa lezat dengan tahajud. Kenapa mereka bisa seperti itu? Saya harus niru seperti mereka. Yang lalu sudah kita bahas ya, sebagian dari salafus soleh itu yang menjadikan kerasan di dunia karena ada sholat tahajud. Kalau nggak ada tahajud, nggak kerasan di dunia. Sebagian dari mereka takut mati. Karena apa? Kalau mati nggak bisa sholat tahajud. Wah, masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keempat, yaqinuka annaka bi'ainillah wa anna Allah yara wa yasma' salataka bil-lail. Kita punya keyakinan bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar kita ketika kita sholat malam. Dan kita mengaku cinta Allah. Orang yang cinta itu pasti dia ingin berdua-dua dengan kekasihnya. Ini berdua-dua dengan Allah. Kita bercakap-cakap dengan Allah. Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Kemudian yang kelima, ilmuka bimada hirsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui betapa semangatnya Nabi untuk sholat malam. Nabi begitu semangat sholat malam, sampai-sampai beliau sholat malam sehingga kakinya bengkak. Kakinya Nabi bengkak. Yang dibaca oleh beliau apa? Surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Wah, berapa juz, masya Allah. Padahal kata ibunda Aisyah, ya Rasulullah, Anda suci, enggak punya dosa. Kenapa Anda seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apa tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Di antara bentuk syukurnya adalah sholat malam sampai kakinya bengkak. Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, an-naum ala niyatil qiyam lit tahajud. Semenjak mau tidur sudah niat untuk nanti malam sholat tahajud. Jadi niat, jadi mulai mau tidur niat, saya nanti mau sholat tahajud. Yang ketujuh, su'alul maula azza wa jalla wa du'a'uhu an yamunna 'alaika bil qiyam. Yang ketujuh, enggak cukup niat saja tapi doa. Sebelum tidur doa, ya Allah, mudahkan hamba nanti malam untuk sholat tahajud. Mudahkan untuk sholat tahajud. Bahkan juga kalau zaman sekarang ini, ya kita perlu nyetel beker. Kan di HP kita ada bekernya kan, ada alarm, kita setel jam berapa, jam 3. Sekarang jam 3 sudah lumayan, karena subuhnya jam 4:15. Kemudian berikutnya lagi yang ke-8, di antara kiat batin yang memudahkan kita bangun malam, ilmuka bima dajtihadis sahaba was salafis salih. Kita melihat betapa semangatnya para sahabat dan salafus salih untuk qiyamul lail. Ada buku yang bagus ditulis oleh salah seorang ulama yang berjudul Ruhbanul Lail, rahib-rahib pada waktu malam. Diceritakan di sana bagaimana para salafus soleh, para ulama menghidupkan malam, cerita-cerita mereka. Wah, masya Allah, seakan-akan kita berada di negeri dongeng, tapi tidak, kita bisa niru mereka, tinggal mau atau tidak mau. Bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua, kalau Ramadan tiap malam bangun jam berapa kira-kira? Ya, sebelum subuh sudah bangun kan? 1 jam sebelum subuh sudah bangun. Untuk apa? Untuk makan. Jadi kalau untuk makan bisa. Karena apa? Cinta kepada makan.
Jadi masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, masalahnya itu mau atau tidak mau. Kalau bisa semua bisa. Kemudian berikutnya lagi yang ke-9, ilmuka anna syaitan yuwaswis lak wa yuhawil man'aka aminal qiyam. Kita menyadari bahwa syaitan tidak akan membiarkan kita untuk bangun malam. Syaitan selalu memberikan was-was. Apa kita mau taat kepada syaitan? Kan kalau kita tidur, syaitan membuat 3 ikatan. Masing-masing ikatan syaitan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Ya, kan gitu kan? Kadang kita sudah bangun jam 3, kadang kita mengatakan 5 menit lagi. Ya, das hilang, jam 6 baru bangun. Itulah yang diinginkan oleh syaitan. Paling-paling kita tambah tidur berapa sih? Setengah jam, 1 jam, tapi kita ruginya banyak. Kita kurang tidur 1 jam, setengah jam, untungnya banyak. Milih mana kita? Kita hanya faedah waktu 1 jam, tapi rugi dunia akhirat. Kita kekurangan waktu 1 jam, tapi untung dunia akhirat. Milih mana? Kemudian yang ke-10, muhasabatun nafs wa tawbihuha ala qiyamil lail in farratta fi. Kita selalu mengadakan muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, mencaci maki diri kita sendiri kalau nggak bisa bangun malam. Kenapa nggak bisa bangun malam? Orang lain bisa, kenapa tidak? Ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh, kebiasaan para nabi. Banyak kebaikan yang turun pada waktu malam. Kenapa nggak bisa? Nunggu apa? Harus bisa. Kemudian yang ke-11, ilmuka bibuka'is salaf wa tahassurihim ala fawati qiyamil lail. Kita juga menyadari bahwa para salafus saleh itu nangis dan benar-benar menyesal kalau ketiduran, nggak bisa bangun malam. Ya, subhanallah. Di sini ada kisah Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Dhahabtu ila as-salah wa dha'afat wa raqa 'admi wa inni al-yawm aqumu fi as-salah fama aqra illa bil Baqarah wa Ali Imran." Subhanallah. Abu Ishaq As-Subai'i. Beliau mengatakan, aku dulu sangat kuat kalau sholat, terutama sholat malam. Sekarang aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku sekarang gak bisa lagi sholat malam seperti dulu. Paling-paling kalau aku sholat hanya bisa baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran saja. Allahu Akbar. Nangis beliau. Gak bisa kayak dulu lagi. Sekarang aku hanya bisa baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu Akbar. Kalau kita hanya bisa baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas dan Al-Kautsar sama Wal Asri. Itu pun sudah baca Al-Ikhlas, Wal Asri, Al-Kautsar, di-upload di Facebook. Alhamdulillah, baru selesai sholat malam. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-12, di antara kiat batin yang memudahkan kita bangun malam, wad'ul jannah wan nar nusba'inik wa khauf ghalib yalzamul qalb. Kita menjadikan surga dan neraka di depan mata. Selalu ada perasaan takut. Ini ceritanya panjang. Ceritanya adalah surga dan neraka. Saya harus bisa meraih surga, bisa selamat dari neraka. Sehingga termotivasi untuk bangun malam, istighfar, munajat. Harapannya masuk surga dan selamat dari neraka. Kemudian yang ke-13, ittihamun nafsi daiman bitaqsir fil qiyam wa mu'aqabatun nafs ala tarkil qiyam. Selalu menuduh diri sendiri, nyalahkan diri sendiri kalau kurang dalam hal salat malam dan menghukum diri sendiri. Jadi namanya ini ekstrim ke dalam. Misalnya enggak bangun malam dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya apalah, hari ini harus sedekah sekian, gantinya bangun malam. Masih nggak bisa lagi dihukum dirinya, saya besok harus puasa, hukuman karena nggak bangun malam. Jadi ekstrim ke dalam. Kemudian yang ke-14,
Ma'rifatu wasaya salaf bil hath 'ala al-qiyam. Mengetahui wasiat-wasiat para salafus saleh yang memotivasi untuk salat malam. Ya, kita pelajari biografi para salafus saleh, wasiat mereka yang selalu ditekankan supaya kita bangun malam. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal marah kepada penuntut ilmu yang tidak bangun malam. Aib, ini adalah aib, cacat, buruk penuntut ilmu tidak salat malam. Kemudian yang ke-15, az-zuhdu fid dunya wa kathratu dzikril maut wa qisarul amal. Zuhud terhadap dunia, sering ingat mati dan pendek angan-angan. Ya, dunia ini sementara, saya bakal mati. Sekarang harus nabung yang banyak. Jangan panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu pikirannya hanya materi, duniawi saja. Demikianlah wallahu alam hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk supaya kita mudah bisa sholat malam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bisa sholat malam, kita bersyukur kepada Allah, bukan bangga diri, bukan ujub. Salah seorang salafus saleh yang bernama Mutarrif bin Abdillah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la an abita na'iman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbih mu'jiban. Sekiranya aku tidur semalam suntuk, enggak bangun malam, itu lebih aku sukai daripada aku sholat malam tapi keesokan harinya bangga diri. Bangga diri artinya dia menyombongkan dirinya, pamer-pamer seperti itu. Ya, wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, silakan. Ya, minum makan dengan berdiri itu hukumnya berbeda. Kalau makan memang larangannya pasti dan tidak ada perkecualian. Makan. Kalau minum ada larangan tapi ada perkecualian, boleh. Sehingga para ulama mengatakan minum itu yang afdal adalah duduk, tapi berdiri juga boleh. Karena ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minum sambil berdiri, juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Terutama berdiri di sini maksudnya adalah kalau tidak ada tempat duduk. Jadi pas kita mau minum ya, nggak ada tempat duduk, nggak harus dodok, jongkok nggak harus jongkok. Biasanya kan teman-teman itu jongkok kan, nggak harus. Kalau nggak ada tempat duduk sambil berdiri nggak apa-apa. Kalau ada tempat duduk, nah kita duduk. Tapi kalau makan nggak ada perkecualian. Makan harus duduk, nggak boleh berdiri. Jadi kalau minum masih ada riwayat ya, duduk kalau ada tempat duduk. Kalau nggak ada tempat duduk, berdiri nggak apa-apa. Tapi kalau makan usahakan bagaimanapun juga duduk. Nggak ada tempat duduk, ya duduk di lantai. Ya. Kalau minum nggak harus kita duduk di lantai, minum berdiri boleh. Ada riwayatnya, ada hadisnya. Dan itu tidak khusus minum air zam-zam, itu umum. Ya, monggo silakan. Iya. Jadi berdoa di dalam sholat memakai bahasa Indonesia boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Berdoa di dalam sujud atau berdoa ketika tasyahud akhir sebelum salam dengan bahasa Indonesia boleh apa tidak? Boleh. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Yang tidak boleh itu merubah bacaan sholat dengan bahasa Indonesia, itu enggak boleh. Kan dulu ada kan yang seperti itu, sampai rame kan. Jadi tata cara sholat dirubah dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, gitu ya. Terus Fatihah juga gitu. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan orang yang kau murkakan atas mereka, bukan pula orang-orang yang tersesat. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi aminnya gitu.
Nah, ini masuk penjara. Masuk penjara. Karena apa? Penodaan agama, penistaan agama. Tapi kalau semua bacaan sholatnya tetap nggak dirubah, hanya doa kita bahasa Indonesia boleh Pak, monggo boleh. Kalau ada yang bilang nggak boleh itu dasarnya apa bilang nggak boleh? Memang kita diperintah doa dan semua bahasa milik Allah. Masalahnya kita ini orang Indonesia, nggak semuanya bisa bahasa Arab. Saya pernah tanya kepada Syekh Utsaimin 2 kali, boleh apa enggak? Boleh, la ba'sa. Diucapkan saya, boleh, diucapkan boleh, nggak harus dalam hati. Misalnya ketika sujud Bapak berdoa, ya Allah ampunilah hamba, ya Allah berilah hidayah anak-anakku, berilah kami rezeki yang halal, boleh. Atau bahkan bahasa Jawa boleh. Ya Allah kula sampean kei apa gitu. Ya gitu. Jadi boleh Mbak ya. Jadi intinya boleh Mbak. Jadi boleh ya. Kalau ada yang bilang nggak boleh, nggak ada dasarnya. Yang nggak boleh itu merubah tata cara sholat dengan bahasa Indonesia. Jadi bacaannya tetap Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Cuman doanya bahasa Indonesia boleh. Ya, demikian wallahu alam. Monggo silakan. Lah mengenai masalah ini ada beda pendapat. Ada beda pendapat Pak ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para salafus saleh tidak melakukan seperti itu. Yang ada ngirim doa. Ngirim doa. Mendoakan maksudnya. Ya, demikian. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Ya. Tasyahud akhir. Dilafadzkan boleh, dalam sujud pun boleh. Dalam sujud pun boleh dilafadzkan. Ya Allah berilah hamba rezeki yang halal, ya Allah berilah hamba ini, berilah hamba itu, selamatkan, sembuhkan, boleh. Sekarang tidak boleh, alasannya apa Pak? Kan kita disuruh doa. Kan kita disuruh doa Pak. Yang tidak boleh itu merubah tata cara sholat dengan bahasa lain. Ini enggak, sholatnya tetap seperti biasa, doanya bahasa Indonesia boleh. Boleh ya. Memang ada sebagian salafus soleh membenci doa selain bahasa Arab. Lah kita jangan lupa, yang ngomong itu siapa? Ngomong kepada siapa? Yang ngomong adalah orang Arab. Ngomongnya kepada orang Arab. Jadi maksudnya kalau orang Arab bisa bahasa Arab, kenapa doa bahasa lain? Doa bahasa Persia misalnya nggak perlu, bahasa Arab lebih afdol. Nah masalahnya sekarang kita bukan orang yang ngerti bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa, boleh bahasa Indonesia. Seandainya pun orang Cina, bahasa Cina boleh, monggo. Semua bahasa milik Allah. Semua bahasa milik Allah. Jadi begitu, jadi boleh ya, jadi boleh. Monggo silakan. Ya. Adab sebelum tidur kalau bisa wudhu dulu. Kalau bisa wudhu afdol. Kemudian ya membaca dzikir-dzikir, kan banyak dzikirnya Pak. Dzikirnya banyak. Kalau bisa baca surat Al-Muluk, surat Tabarok. Kalau mau lagi ditambahi dengan As-Sajdah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali, ditiupkan di tangan, diusapkan seluruh tubuh. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, dan doa-doa yang lainnya. Banyak adab-adabnya. Sambil kita sebelum tidur taubat dulu kepada Allah. Kita bersihkan hati kita daripada kebencian kepada manusia. Jadi kita tidur dalam keadaan sudah bersih. Dengan Allah bersih, dengan manusia bersih. Ya, monggo silakan. Iya. 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 Pasti beliau sudah bertaubat. Beliau sudah bertaubat. Tapi mungkin beliau merasakan bahwa beliau bakal oleh Allah diberi pelajaran. Karena orang itu semakin bersih, maka pelajarannya semakin
tinggi. Sehingga kesalahan kecil pun bagi orang sekali berbeliau dianggap kesalahan besar. Sehingga para salafus saleh dulu menganggap diri mereka itu bersalah, berdosa kalau ketaatannya berkurang. Bukan maksiat ya, ketaatannya berkurang. Biasanya amalannya banyak, hari ini kok malas, itu merasa berdosa mereka. Ya. Jadi itu adalah merupakan pendidikan Allah kepada orang-orang khusus, kepada orang-orang tertentu, kepada aulia Allah. Sehingga beliau merasa karena bersihnya, karena bersih sampai merasa. Karena hati ini ibaratnya adalah cermin. Semakin bersih semakin memantul. Semakin kotor semakin suram, enggak mantul. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lainnya, monggo. Iya. Bagaimana kalau kita mengamini doa yang tidak tahu artinya? Yang jelas kita percaya kepada orang yang doa, bahwa orangnya orang baik, orangnya orang benar, bukan orang yang nyimpang, bukan orang yang nyeleneh. Ya sudah, kita husnudzon saja bahwa isi doanya adalah doa yang baik. Tapi kalau orang yang kita nggak kenal, nggak jelas, apalagi orangnya menyimpang dari sunnah, ya kita juga khawatir kan? Jangan-jangan doanya isinya nyimpang. Karena kadang kita ini Pak, pokoknya orang ngomong bahasa Arab seakan-akan itu adalah doa. Sehingga ada ceritanya Pak, ada ceritanya tenaga kerja Indonesia kerja di Arab Pak. Majikannya marah-marah, dia malah amin, amin, amin. Dipikir doa Pak. Pokoknya bahasa Arab pikir doa. Bahkan pernah kejadian satu masjid Pak. Kan di kita biasa ya, kalau sebelum subuh kan nyetel tarhim itu ya, di masjid nyetel tarhim. Ini yang di setel Pak. Yang di setel itu apa namanya? Lagunya Ummu Kulsum Pak. Ummu Kulsum yang dari Mesir itu loh. Dipikir pokoknya bahasa Arab isinya adalah doa, padahal lagu itu. Lagunya Ummu Kulsum di setel di masjid. Karena apa? Enggak tahu artinya. Bahkan saya pernah dapat Pak, dapat jimat. Ada satu orang itu punya jimat Pak. Jimat ya, dibungkus apa namanya, kain digembol Pak. Itu ketika saya buka, isinya bahasa Arab. Apa isinya Pak? Isinya adalah mantra-mantra, tapi bahasa Arab. Isinya itu ya, kalau diterjemahkan, nyebut nama-namanya jin, dia yashrabu daman wa yaqulu idhoman, minumnya darah, makannya tulang. Jadi mantra. Cuman kalau orang nggak tahu dipikir jimat ini wah bahasa Arab, ini Al-Quran. Masalahnya gitu, padahal mantra. Sama dengan mantra bahasa Indonesia, cuman bedanya diarabkan. Kalau bahasa Indonesia itu jaran abang melayu ngalor, jaran ijo melayu ngidul. Ini sama dengan itu, cuman bahasa Arab. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu artinya Pak. Kalau nggak tahu artinya, ya kita kenal dulu dengan orangnya. Orangnya orang yang benar, nggak nyimpang, ikuti sunnah. Nah, insya Allah kita husnudzon, doanya baik. Ya demikian. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Monggo. Iya. Jadi pada sholat-sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat dan semisalnya, apa makmum juga baca Al-Fatihah? Ini masalahnya ada beda pendapat juga Pak, khilafiyah ya. Kalau kami yakin, saya pernah mengkaji masalah ini, ada tulisannya dari para ulama dengan dalil-dalilnya. Saya sampai pada kesimpulan bahwa wujubu qiraatil Fatihah 'alal ma'mum khalfal imam fi sholatil jahriyah wasirriyah. Makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam, baik sholatnya sir atau sholat jahar. Wajib baca makmum. Kecuali kalau makmum datang masbuk, tidak ada kesempatan baca Al-Fatihah.
maka Al-Fatihah gugur bagi dia dan dia mendapatkan rakaat itu selama dia mendapatkan rukuknya imam belum bangkit, Al-Fatihahnya dia ditanggung oleh imam. Kayak zaman Nabi dulu ketika ada sahabat namanya Abu Bakrah datang masuk masjid, rukuk, langsung jalan sambil rukuk. Karena Rasulullah sudah rukuk, dia nggak mau terlambat, nggak mau telat. Dan dia dapat rukuknya Nabi. Setelah selesai sholat Rasulullah menegur. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi rukuk sambil jalan. Artinya dia di sini gugur Al-Fatihahnya karena tidak ada kesempatan baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita ada kesempatan baca Al-Fatihah, tetap baca Al-Fatihah. Itu yang kami yakini. Kalau ada yang punya keyakinan lain, silahkan, ini beda pendapat. Yang penting kita mengamalkan dengan dasar ilmu, bukan ikut-ikutan saja. Ya. Ya. Boleh bersama dengan imam, boleh setelah imam. Mungkin lebih enak, lebih khusyuk itu bersama imam. Sehingga ketika imam baca surat kita bisa mendengarkan. Jadi ketika imam alhamdulillah rabbil alamin, kita alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Rahim, itu lebih khusyuk. Ya. Atau mungkin cukup? Ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.